Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, selamat siang anak-anak. Siang, Selamat Bu. siang, Siang, Bu. Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. sehat, sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bahagia, Bu. Iya, semangat ya untuk mengikuti materi pembelajaran pada siang hari ini. Tetap semangat, Semangat, Bu. semangat. Semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Saya minta tolong untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa, berdoa belajar. Mari sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Bismillahirrahmanirrahim. billahi rabban Alhamdulillahi wa bil Rabbil islami dinan Islami wa bi dinan. Muhammadin Nabi nabiyyan wa Muhammadin rasulah. nabiyya wa Rabbi rasulah. zidni ilman Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni Amin. fahma. Amin ya Ya Rabbal Amin ya Alamin. Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tersebut pada siang hari ini kalian bisa memahami pembelajaran dari Ibu dengan baik gitu ya. Oke, sebelumnya saya akan memeriksa kehadiran dulu hari ini. Apakah ada yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua, Bu. Hadir Hadir semua, semua. Bu. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Baik, sebelum saya menyampaikan materinya, saya ada pertanyaan untuk kalian ya anak-anak. Yaitu, apa sih bentuk-bentuk taat, tanda ketaatan kepada Allah itu? Ayo, siapa yang bisa? Melaksanakan sholat, Bu. Iya, betul. Nah, ada pertanyaan lagi nih buat kalian. Sudah sholatkah hari ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Nanti setelah pelajarannya Bu Esa, Bu. Oh gitu, setelah pelajaran saya jangan sampai lupa ya. Oke. Nah, selain bentuk ketaatan kepada Allah itu ada sholat, yaitu zikir juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Nah, sudahkah kalian berzikir hari ini? Dah, Bu. Ampun, Bu. Oke, kita berzikir lagi sama-sama ya anak-anak ya. Satu, dua, tiga. Katakan tasbih, katakan tasbih. Subhanallah. Katakan tahmid, katakan tahmid. Alhamdulillah. Katakan takbir, katakan takbir. Allahu Akbar. Katakan tahlil, katakan tahlil. La ilaha Allah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi dan juga ice breaking yang kita lantunkan tadi, ini berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Itu ya, anak-anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu melalui metode puzzle pengetahuan, peserta didik dapat memahami hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Materi yang pertama yaitu makna sholat. Ya, makna sholat itu secara bahasa diartikan sebagai doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah itu, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan juga perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah makna sholat. Kemudian, sholat itu penting atau tidak, anak-anak? Thank you. Penting. Penting, Bu. Mengapa sholat itu penting? Sangat penting. Yang agama. Iya, betul sekali, Mbak Nisa. Karena sholat itu merupakan tiang agama. Selanjutnya yaitu ada dalil perintah mendirikan sholat. Nah, ini dalilnya tertuang dalam Quran Surat Al-Ankabut yang ke-29 ayat 45. Minta tolong dibacakan artinya, Mas Suratman. Ya, artinya itu bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain.
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, itu dia dalil perintah mendirikan sholat. Selanjutnya, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar, ya. Jika sholat itu dilaksanakan dengan sempurna, kemudian kita sungguh-sungguh melaksanakannya dan juga ikhlas akan mencegah kita itu dari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa itu kepada Allah, dosa itu kepada orang lain, dan juga dosa itu terhadap diri kita sendiri. Itu tentang sholat. Sekarang kita bahas tentang zikir. Zikir itu secara bahasa artinya ingat, sedangkan secara istilah itu mengingat Allah, ya. Kita itu diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaannya dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Zikir itu penting atau tidak, anak-anak? Bu. Penting juga ya. Selain sholat tadi penting, zikir juga penting. Kenapa zikir penting? Kalau sholat tadi tiang agama, kalau zikir kenapa penting? Mengingat Allah, Bu. Iya, selain zikir untuk mengingat Allah, zikir itu dapat menghindarkan kita dari perbuatan yang sia-sia. Ya, jadi zikir kan bisa dilakukan di mana saja. Ketika kalian bermain, bisa berzikir juga sambil berzikir. Ketika kalian belajar di sekolah, menunggu guru belum datang, kalian juga bisa berzikir seperti itu. Selanjutnya ada dalil perintah berzikir. Itu tertuang dalam Quran Surat Al-Ahzab yang ke-33 ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzikurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat nama sebanyak-banyaknya. Kemudian, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Hikmah sholat dan zikir. 1. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. 2. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah. 3. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah. 4. Memperoleh ketenangan jiwa seseorang dan menjauhkan diri dari kelalaian. Oke, itu ya. Ya, itu adalah hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Nah, setelah ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini sudah Ibu bagi kelompoknya. Kelompok pertama itu ada Mas Kasoni, kemudian Mbak Khairunisa, dan juga Mas Susanto. Kelompok dua itu ada Mas Suratman, Mbak Diana, dan juga Mas Khairul Rahimin. Kelompok tiga di situ ada Mas Arif, Mas Kica, dan Mas Abdul Aziz. Kelompok empat di situ ada Mas Rahmat, Mbak Aisyah, dan Mbak Stefana. Paham ya kelompoknya ya anak-anak? Bu. Oke, di sini Paham, nanti Bu. kalian akan menyusun sebuah puzzle anak-anak. Jadi perwakilan setiap kelompok untuk mengambil nomor undian. Nomor undian yang berisi materi puzzle-nya. Tuh. Masing-masing perwakilan kelompok bisa maju untuk mengambilnya ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah semua nih sepertinya yang mengambil undian. Kelompoknya Mbak Khairun Nisa dapat undian nomor berapa nih? Undian nomor 1, Ibu. Ini ya, puzzle-nya adalah ini. Bisa nanti kalian rangkai menjadi sebuah gambar yang utuh. Kemudian di situ ada pertanyaan, lalu kalian diskusikan dulu pertanyaannya, nanti perwakilan untuk menjawabnya. Paham ya kelompok satu? Ya, siap, Bu. Oke. Sekarang kelompok dua. Tadi siapa tadi? Saya, Bu. Ya, Mas Suratman. Dapat undian berapa? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Dapatnya yang ini, Mas Suratman ya. Disampaikan mengenai gambar tersebut terdapat kelompok kalian. Paham, Bu. Oke, Oke. Bu. Selanjutnya kelompok 3 tadi siapa tadi? Saya, Bu. Dapatnya ini nih, Mas Abdul Aziz. Gambarnya seperti ini ya. Oh iya, Bu. Yang terakhir kelompok 4 tadi siapa? Oke, Mas Rahmat Salikin. Dapatnya yang ini ya, Mas Rahmat, gambarnya. Oke, siap Bu. Oke, nanti disusun dengan baik. Oke, silakan ya anak-anak. Kalian kerjakan, kalian diskusikan, kalian susun dengan baik puzzle-puzzlenya. Mohon, Bu. Udah selesai Mohon. kelompok saya. Oke. Mohon.
Saya bacakan ya, Nah, Bu. ini ya jadinya. Iya, betul. Sholat Oke. untuk meraih ketakwaan. Betul sekali. Sama, Bu. Iya, bagaimana coba disampaikan? Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari dari perilaku tercela. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Sikap disiplin melaksanakan perintahnya akan menjaga diri dari siksa di hari kiamat. Seperti itu, Ibu. Kemudian pertanyaannya yang di bawah, jawabannya Lantas, bagaimana? apa saja hal yang dapat menghambat kita untuk mendirikan sholat tepat waktu? Kadang itu, Bu, suka sudah pegang HP, jadinya ini lupa waktu, Ibu. Oh ya, oke, bagus kelompok 1. Sekarang Terima kelompok kasih. 2 sudah kelompok 2. Sudah, Bu. Ya, oke, Mas Suratman silahkan disampaikan pendapat kelompok 2 mengenai gambar tersebut. Itu adalah gambar apa? Ini adalah gambar bacaan zikir, Bu. Iya, bacaan zikir. Yang pertama itu zikirnya namanya apa? Subhanallah, ya. Namanya tasbih, Bu. Iya, tasbih. Yang kedua? Tahmid, alhamdulillah, Bu. Iya. Tiga? Wala ilaha illallah berarti tahlil. Dan yang terakhir? Allahu Akbar itu bacaan takbir. Oke, bagus sekali kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, Bu. Maaf, Bu. Oh, udah ada. Oke, disampaikan Mas Abdul Aziz. Ya, berikan contoh cara berzikir dengan hati, ucapan, dan perbuatan. Cara berzikir dengan hati yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Dengan zikir dengan ucapan yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah seperti tadi yang nomor 2 tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Qur'an dan membaca sholawat. Cara berzikir dengan perbuatan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, betul sekali. Bagus untuk kelompok 3. Diskusi dari kelompok 4. Nah, itu setelah puzzle ditata rapi, akhirnya menjadi tulisan itu, mengapa sholat dan zikir dapat menjadi penenang dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Nah, jadi materi tentang sholat dan zikir, sekarang kita simpulkan materi mengenai sholat dan zikir pada siang hari ini, yaitu sholat dan zikir itu adalah sebagai fondasi bagi seorang muslim untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dengan mengamalkan sholat dan zikir secara konsisten, kita itu akan merasakan kedamaian hati, kekuatan iman, dan keberkahan dalam hidup. Nah, ya kesimpulan dari materi siang hari ini. Satu lagi, Ibu mau merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Mas Abdul Aziz, hari ini pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Dan apakah pembelajaran hari ini membuat Mas Abdul Aziz bisa memahami pentingnya arti sholat? Bisa, Bu. Bisa, oke. Mas Susanto, apakah Mas Susanto itu termotivasi untuk melaksanakan sholat setelah pembelajaran hari ini? Iya, Bu, harus selalu Iya. rajin sholat, Bu. Oke, jangan sampai telat ya Mas Susanto. Iya, Bu. Kemudian, sholat dan zikir itu apakah bisa membuat kalian merasa untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Bisa, Bu. Oke, sekian materi kita pada siang hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas antusias kalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.